Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 12 dengan nama saya sendiri yaitu Hilmiatus Solehanim T 2019-1062. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan mereview jurnal yang telah kami kaji dengan judul Pengaruh Teknik Pembelajaran Ice Breaking terhadap hasil belajar siswa pada tema 6 Indahnya Persahabatan SD Negeri 1 Paya Bujok Tunong Lansa, dengan nama penulisnya yaitu Devi Wurjani Sukirno dan Dina Ramadhani. Nah, jurnal yang kami kaji ini atau jurnal yang kami review ini termasuk pada Journal of Basic Education Studies dengan volume 2 nomor 1 dan halaman sebanyak 11 halaman, yaitu dari halaman 68 sampai halaman 78. Dan jurnal ini diterbitkan pada tahun 2019. Kemudian pembahasan yang selanjutnya ialah mengenai latar belakang masalah pada jurnal ini. Jadi latar belakang masalahnya yaitu proses pembelajaran itu tidak selalu hanya proses memberikan informasi atau pengiriman informasi dari seorang pendidik kepada peserta didiknya. Namun pembelajaran itu harus menggunakan yang namanya teknik pembelajaran. Nah, pada jurnal ini ditemukan masalah pembelajaran tentang proses pembelajaran tema 6 khususnya pada kelas IPS atau ilmu pengetahuan sosial, yang disebabkan karena apa? Disebabkan karena guru yang tidak menggunakan teknik pembelajaran dengan baik, yang menyebabkan hasil belajar dari siswa itu sendiri tidak tercapai atau sulit untuk dicapai. Nah, dengan permasalahan ini salah satu teknik pembelajaran yang bisa dipakai untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan menggunakan teknik pembelajaran ice breaking. Nah, apa sih teknik pembelajaran dari ice breaking itu? Jadi teknik pembelajaran ice breaking adalah teknik pembelajaran atau suatu cara yang dilakukan seorang guru untuk menyampaikan informasi kepada peserta didiknya dengan melalui cara yang unik, yang menyenangkan dan menggembirakan, dan tentunya tidak membuat murid itu atau peserta didik menjadi siswa yang pasif atau merasa bosan. Tetapi dengan penggunaan teknik ice breaking ini yang tadinya suasana kelas itu tidak kondusif, kemudian ketika menggunakan teknik pembelajaran ice breaking, suasana kelas itu menjadi kondusif, kemudian pembelajarannya pun juga berjalan dengan lancar, dan otomatis hasil pembelajaran yang ditargetkan atau diharapkan baik oleh peserta didik, orang tua, ataupun oleh guru itu bisa tercapai dengan mudah. Perlu kita ketahui juga bahwa dengan menggunakan teknik pembelajaran ice breaking, seorang siswa itu akan ikut aktif. Nah, kenapa dikatakan ikut aktif? Karena ketika menggunakan teknik pembelajaran ice breaking, seorang siswa itu melibatkan pada 3 aspek yang mereka miliki. Yang pertama yaitu aspek kognitif, kemudian yang kedua aspek psikomotorik, dan yang ketiga yaitu sikap afektif atau pada aspek afektif. Dengan menerapkan teknik ini, siswa akan merasa senang seperti itu. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian dalam jurnal ini yaitu untuk mengkaji hasil belajar siswa antara kelas 3B yang menggunakan teknik ice breaking dengan kelas 3C yang menggunakan teknik konvensional di SD Negeri 1 Paya Bujok Tunong Lansa. Nah, adapun metode penelitian yang dipakai oleh peneliti di sini yaitu menggunakan metode eksperimen, dan jenis penelitiannya yaitu kuasi eksperimental dengan menggunakan desain control group. Adapun teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik purposive sampling, dan teknik pengambilan data pun menggunakan teknik observasi, tes, dan dokumen. Sedangkan teknik analisis datanya juga menggunakan uji normalitas, si kuadrat, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Nah, adapun subjek dan objek pada penelitian ini yaitu kelas 3B dan kelas 3C di SD Negeri 1 Paya Bujok Tunong Lansa, yaitu masing-masing siswa
ambil sebanyak 28 orang siswa dengan menggunakan teknik purposif. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai hasil dari penelitian. Nah, hasilnya itu ada 5 poin di sini. Yang pertama, data hasil belajar siswa kelas IPS pada materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi yang diberikan perlakuan berbeda, yaitu kelas 3C dengan menggunakan teknik pembelajaran konvensional dan kelas 3B dengan menggunakan teknik pembelajaran ice breaking. Nah, yang kemudian dilakukanlah yang namanya uji statistik atau diuji yang disebut dengan uji T. Nah, kemudian pada poin kedua, hasil penelitiannya yaitu data hasil penelitian yang menunjukkan bahwa rata-rata dari pretest kelas kontrol atau kelas 3C itu sebesar 39,5 dan post-testnya sebesar 67 dengan selisih 27,5. Nah, kemudian berbeda lagi halnya dengan kelas eksperimen atau kita sebut kelas yang menggunakan teknik pembelajaran ice breaking, yaitu kelas 3B dengan rata-rata pretest kelas yaitu sebesar 52,35 dan post-testnya sebesar 83,42 dengan selisih sebesar 31,07. Nah, kemudian hasil yang ketiga yaitu setelah diuji normalitas pada kelas kontrol atau bisa kita sebut dengan kelas 3C yang menggunakan teknik pembelajaran konvensional menunjukkan bahwa 12,78 lebih kecil dari 16,81. Maka hal ini datanya dianggap sebagai berdistribusi normal. Dan data hasil uji normalitas pada kelas eksperimen atau kelas yang menggunakan teknik pembelajaran ice breaking sebesar 5,87 lebih kecil dari 15,08, maka dianggap data distribusi normal. Nah, kemudian pada poin keempat, hasil penelitiannya yaitu setelah diuji atau dihitung menggunakan F hitung yang sebanyak 1,10 dan F tabelnya 3,63, maka rumusnya F hitung lebih kecil dari F tabel atau 1,10 lebih kecil dari 3,63. Maka data ini dinamakan data homogen. Nah, adapun hasil penelitian yang terakhir yaitu berdasarkan data normalitas dan homogenitas membuktikan pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang saya review atau yang kami kaji ini. Nah, adapun yang pertama membahas mengenai kelebihan dari penelitian ini. Yang pertama, pada abstrak telah menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Kemudian yang kedua, penyampaian dalam jurnal itu sudah baik atau mudah dipahami karena menggunakan bahasa baku yang baik. Kemudian yang ketiga, landasan teori dalam jurnal ini digunakan cukup sesuai dengan variabel yang dikaji dalam penelitian. Kemudian kelebihan yang keempat yaitu data yang disajikan antara pretest dan post-test cukup jelas perbandingannya, yaitu antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol, yaitu dengan menggunakan teknik ice breaking, dan yang kelas kontrol menggunakan teknik pembelajaran konvensional. Itu sangat jelas perbandingannya. Kemudian selanjutnya kelebihannya yaitu pembahasan telah mendialog antara temuan penelitian dengan teori secara tajam. Kemudian yang terakhir, kelebihannya yaitu guru dapat menerapkan teknik pembelajaran ice breaking ini dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar dari siswa. Nah, kemudian ada kekurangan dari hasil penelitian ini. Yang pertama, kekurangannya itu ada dua. Jadi yang pertama, penelitian yang dilakukan dengan skala terbatas ini akan berubah hasilnya apabila dilakukan dengan skala yang lebih besar, seperti itu. Kemudian yang kedua, peneliti tidak mengemukakan apa sih alasannya kenapa memakai atau memilih subjek tersebut, seperti itu.
pembahasan yang terakhir yaitu mengenai diskusi dan rekomendasi. Jadi penelitian dalam jurnal ini mendeskripsikan tentang teknik pembelajaran ice breaking. Dengan hal ini diharapkan dapat membantu seorang pendidik dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa, dan tentunya dapat merubah diri siswa itu sendiri yang tadinya siswa itu gampang merasa bosan, kemudian cenderung pasif dan tidak berkembang, sehingga ketika menggunakan teknik pembelajaran yang unik ini atau bisa kita sebut dengan ice breaking ini, seorang siswa bisa dapat mencapai atau bisa dapat dengan mudah mencapai tujuan belajar yang mereka inginkan, seperti itu. Akhirul kalam dari kami selaku kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.